Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini, Kevin mau ngikutin aja alur energi dari semesta. Ada hal apa yang mungkin berkaitan dari hubungan percintaan kamu dengan seseorang yang ada di hati kamu. Seperti apa energi update-nya, kita akan cek bersama-sama. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Ada energi apa yang terungkap dari semesta? Terutama untuk diri dia kepada kamu. Seseorang yang terhubung kepada kamu. Seseorang yang masih ada ikatan emosional dengan sahabat kebahagiaan. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Dia yang ada di sana dan kau ada yang di sini, sahabat kebahagiaan. Dan kau yang ada di sini. Oke. Kita tarik energinya. Ada energi apa? Terutama untuk energi terupdate-nya. Seseorang yang terhubung kepada kalian. Sambil Kevin ngerasain dulu energinya ya. Kita ikutin energi dari semesta. Ada energi apa yang semesta bisa sampaikan ke kita semua berkaitan dari energi seseorang yang terhubung kepada kamu, yang memiliki ikatan emosional yang mendalam, yang terkoneksi. Ada hal apa saja yang bisa kita ungkap bersama-sama. Oke, sahabat bagian, seperti biasa masih promosi sedikit ya. Buku karyanya Kevin Hart masih tersedia di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Kalian bisa mendapatkan eksklusif buku Hart volume pertama. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya dia setelah aku tinggalkan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya menggunakan bahasa Indonesia ya, sahabat kebahagiaan. Dan bukunya berwarna juga. Ini adalah hal yang mungkin bisa sahabat kebahagiaan lakukan untuk meningkatkan sebuah value dan mengisi kekosongan hatinya dia atas apa yang pernah dia perbuat kepada sahabat kebahagiaan. Ada afirmasinya juga. Afirmasinya ini bisa digunakan sebagai menaikkan level vibrasi kamu, terutama di level power ya, sehingga hal-hal baik akan hadir untuk sahabat kebahagiaan. Miliki buku eksklusif Heart volume pertama, dan untuk volume kedua nantikan juga ya. Belinya di mana? Ada di link Shopee ya, sahabat kebahagiaan, ada di link Shopee. Linknya di mana? Di kolom deskripsi, cek aja. Kalau misalnya nggak punya Shopee, kalian bisa aja DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu ya untuk pembelian atau untuk personal reading. Oke, kita lanjut untuk pembacaan kita hari ini. Ada energi apa sih yang semesta bisa sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Seseorang yang terhubung kepada kamu, bagaimana dia? Oke, ada yang tenggelam sahabat kebahagiaan. Kartunya deep di sini. Sepertinya ada yang menyerah. Menyerah dalam artian dia nggak bisa kayak gitu terus. Dia nggak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia nggak bisa terus-terusan egois sama kamu. Ya, vibrasi yang paling luar biasa dari satu bagian ketika mungkin kamu lagi bersinggungan dengan diri dia. Kamu berusaha untuk tidak terpengaruh kepada dia atau menunjukkan bahwa diri kamu itu kayak ngebet banget sama dia. Namun sebaliknya, jika kamu ngerasa bahwa hubungannya lagi kurang nyaman dan kamu mencoba untuk fokus sama diri kamu sendiri, keegoisannya dia akan semakin mereda. Dan dia lama-lama juga akan tenggelam di dalam kekeras kepalaannya dia. Kalau misalkan ini terjadi pada hubungan-hubungan yang lagi nggak baik-baik saja. Kalimat oracle-nya adalah tenggelam, pertolongan, dan juga pasrah. Ternyata orang ini
Seseorang yang mungkin terikat hubungan emosional yang mendalam dengan salah satu bagian, dengan kekeras kepalanya dia, pada dasarnya dia lagi pengen minta pertolongan sama kamu. Dia nggak bisa kayak gitu terus. Dan Kevin merasakan di kartu pertama ini ada energinya si pekok yang aku cintai nih. Kevin ngerasain ini ada energinya si pekok yang aku cintai. Si pekok yang aku cintai adalah seseorang yang tidak peka sama kamu, namun kamu sayang sama dia. Dan dia yang terkadang sifatnya punya kekeras kepalaan, seenaknya sendiri, tapi selalu menjadi sebuah candu di dalam sebuah hubungan. Ada sesuatu hal yang dalam perasaannya. Mungkin ini bisa menjadi pertanda bahwa emosionalnya dia, perasaannya dia yang sebenarnya sama kamu akan terungkap dalam waktu dekat ini. Karena sejatinya dia tahu kau adalah kebutuhan cintanya. Ini adalah hubungan lama. Ini adalah hubungan lama, bukan hubungan baru kenal berapa hari atau baru kenal berapa minggu. Ini adalah dia. Dan paling kuat ini 80% energinya si pekok yang aku cintai, 80% ya di kartu pertama. Tapi bagaimana untuk energi-energi selanjutnya ya? Ada energi apa yang semesta hadirkan kepada saat bagian? Harmoni. Harmoni, kenyamanan dan emosional. Kevin ambil kalimat oracle paling kanan yaitu emosional. Saat bagian, ada yang akan terungkap dari perasaannya dia yang pada dasarnya dia memang sudah tenggelam. Dari sisi keras kepalaannya dia nggak bisa terus begini terus sama kamu. Sisi emosionalnya akan menjawab bahwa sebenarnya orang ini terkadang gengsi sama kamu, mengakui perasaannya sama kamu. Tapi kenyataannya adalah dia tidak mau melepaskan kamu. Yang perasaan terdalamnya dia, jujur dia nyaman sama kamu. Tapi yang tidak membuat hubungan ini nyaman adalah keras kepala, keegoisan, dan juga keinginannya dia yang terkadang berlebihan sama kamu. Tapi Kevin rasa Februari ini, pertengahan Februari ini, ada sebuah emosional yang akan dia akui kepada kamu bahwa orang ini pada dasarnya sayang sama kamu dan ingin melindungi kamu dan ingin menjaga hubungan ini untuk tetap baik-baik saja. Kemungkinan besarnya adalah rindu itu muncul ketika ada sebuah jarak. Rindu itu muncul ketika kamu tidak berkomunikasi dengan diri dia atau memulai duluan. Ada hal yang berubah. Dan hal yang berubah di sinilah yang membuat diri dia ngerasa bahwa oke, kayaknya aku nggak bisa terus kayak gini terus deh. Egois sama kamu. Dia sebenarnya tahu ya, dia menanggapi cinta ini dengan kekeras kepalanya dia, keegoisannya dia. Dia tuh tahu dan dia sadar saat bagian. Dia sadar akan hal ini. Tapi kalau misalkan nggak bisa diomongin, ya udah flow aja ngalir saat bagian dengan harmoni cinta kamu dan perasaan kamu yang tulus kepada diri dia. Ini pasti akan menyadarkan diri dia betapa berharganya kamu. Karena Kevin lihat kamu sudah melalui masa sulit dalam berbagai situasi dan juga hubungan, terutama tentang dia. Ketika kamu tetap menjaga harmoni kamu untuk tetap stabil, kamu sabar, sadar, mengalir, ya pasti dia akan mencoba untuk meredakan egonya dia, kekeras kepalanya dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh ada rindu saat bagian. Kartunya adalah Half Moon. Kalimat oracle-nya di sini adalah sebuah siklus rindu dan juga pertemuan. Ada yang terungkap dari kegalauan dan juga rindunya kepada kamu. Ini yang Kevin tangkap. Seseorang di luar sana yang terhubung dan terikat emosional yang kuat dengan saat bagian. Ternyata yang terungkap itu adalah rasa rindu ini kepada kamu. Tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada diri saat bagian. Dan kemungkinan juga ada sebuah pertemuan sih antara kau dan juga diri dia. Dan pertemuan ini akan mengubah hubungannya jauh lebih bisa memiliki sebuah harmoni dan juga kenyamanan. Walaupun ada yang hubungannya LDR, ini ada sebuah perbaikan yang cukup positif ya saat bagian. Karena orang ini ngalamin galau, orang ini ngalamin perasaan rindu kepada kamu. Mungkin kamu belajar dan beradaptasi bahwa cinta itu bukan tentang sesuatu yang harus dikejar dari keinginan saja. Cinta itu juga butuh waktu untuk menyelaraskan energi sendiri
agar bisa terkendali. Karena cinta itu adalah sesuatu hal yang positif, maka rasakan hal positif itu dengan ketulusan. Dan kamu sudah belajar di momen itu. Setelah kamu belajar di situ, kamu jauh lebih baik lagi, kamu jauh lebih tenang lagi. Dia akan ngikutin dan nyelarasin energi kamu. Makanya yang dia rasakan yang pertama itu adalah galau, karena dia membutuhkan pertolongan. Ya, di kartu deep ini ada kalimat oracle pertolongan. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah ada perasaan rindu yang tercipta dari sebuah jarak atau dari segi komunikasi. Makanya ini akan terungkap sebagai bentuk rasanya dia kepada kamu bahwa dia sebenarnya masih cinta sama kamu dan masih membutuhkan kamu. Karena orang ini ngerasa bahwa sepertinya akhir-akhir ini hidupnya dia semakin sulit satu bagian. Entah itu rutinitas, entah itu aktivitas, kejenuhan di dalam pekerjaan, perkembangannya dia yang serasa kayak berat banget. Sehingga koneksi yang terdalam antara kau dan diri dia, ya, dia butuh support dari kamu. Tapi terserah saat kebagian kamu mensupport dia atau tidak ya. Karena ini adalah bacaan general. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu inner child. Itu kan ternyata keras kepala, sifatnya dia yang terkadang tidak dewasa saat kebagian, dan memang 80% benar ini adalah energinya si pekok yang aku cintai. Orang yang gak peka sama kamu, tapi kamu sayang sama dia, cinta sama dia. Dan sebaliknya dia yang terkadang gak peka sama kamu juga selalu bisa memberikan suasana-suasana yang membuat cinta kamu tuh nano-nano rasanya. Asam, manis, pahit, getir, dan lain sebagainya. Ini orang tuh mudian banget saat bagian. Orangnya tuh mudian banget. Tapi kalau misalkan lagi suasananya tuh klik banget sama kamu, ya udah jalan. Dan ketidakdewasaan ini mungkin berkaitan dari trauma hubungannya dia, di hubungannya dia dengan yang lalu atau dengan siapapun, sehingga ini yang membuat dia punya karakter semacam ini. Tapi kalau kamu sudah menerima karakternya dia semacam ini, artinya kamu menerima cinta tanpa syarat apapun dari dia. Yang terpenting adalah belajar untuk dewasa, untuk ngalir dengan ketulusan dan juga kesadaran. Walaupun pasrah juga harus sadar saat kebagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tumbuh, grow, kebangkitan, dan berlalu. Sepertinya kartu ini kemarin muncul, namun di pembacaan kita kali ini ada sesuatu hal yang terungkap dari kegalauan dan juga rindunya kepada kamu. Karena di sini ada kartu half moon ya, di kartu tengah sebagai patokan energi. Dan mungkin tema ini bisa Kevin masukkan ya, temanya seperti yang Kevin sebutkan tadi. Ada yang terungkap dari perasaan galaunya dia dan rindunya dia kepada diri kamu. Perasaannya akan terungkap, dan ini adalah hubungan yang akan dibangkitkan kembali untuk menciptakan sebuah harmoni. Dan pada dasarnya yang terdalam dia masih cinta sama kamu, dia masih sayang kepada saat kebagian. Ini adalah perasaan-perasaan yang cukup unik sih. Karena rasanya itu bermacam-macam. Kamu sama dia tuh udah ngerasain berbagai macam gejolak emosional ya. Entah itu ngeselin, nyebelin, pengen ngapain dia, tapi nggak bisa ngelukain dia atau membalas. Yang terkadang mau membalas pun juga jadi rindu, mau membenci pun juga jadi rindu. Dan kali ini juga ada yang keterbalikannya. Saat bagian dia mencoba untuk ngelupain kamu, ujung-ujungnya rindu. Dia mencoba untuk diemin kamu, ujung-ujungnya rindu. Makanya hubungannya itu membuat diri dia berpikir bahwa ada apa dengan perasaanku kepada kamu. Ternyata dia nggak mau kehilangan kamu saat kebahagiaan, dan dia pengen tumbuh sama kamu. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, untuk energi yang selanjutnya yang terhubung kepada saat kebahagiaan, ternyata memang ada rindu yang terungkap dari kegalauannya kepada saat kebahagiaan. Dan kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, kita akan cek bersama-sama saat kebahagiaan seperti apa energinya. Kita akan cek. Untuk kartu yang selanjutnya, kartunya adalah Death. Saat kebahagiaan, Death itu bukan kartu jelek ya. Death itu bukan selamanya kartu ini jelek banget, enggak. Death itu adalah simbol dari transformasi dan juga perubahan besar.
ya perubahan besar yang akan terjadi dalam diri dia adalah orang ini pada dasarnya mengalami sisi kegalauan. Ya mungkin ketika jarak menciptakan sebuah hubungan, ada sesuatu hal yang dipikirkan. Kalian juga tahu ya, sangat bagian. Biasanya kalau misalkan hubungan selalu berkomunikasi dan kemudian ada sebuah jarak, atau mungkin juga off hubungannya, di saat itulah pasti akan ada sesuatu hal yang dipikirkan tentang hubungan dan perasaan. Dan ketika ada sesuatu hal yang dipikirkan, kalau orang yang punya nalar yang bagus, orang yang menyadari akan hal itu, pasti dia akan menciptakan sebuah perubahan untuk bangkit, untuk maju, atau menyelesaikan permasalahan. Di sini dia berpikir seperti itu untuk mentransformasikan hubungan ini untuk jauh lebih baik lagi. Karena death ini juga simbol dari refleksi atau cerminan atau sebuah pantulan. Dalam artian ketika mungkin suasananya kemarin tidak baik-baik saja, maka selanjutnya akan baik-baik saja. Atau mungkin juga kemarin baik-baik saja, nanti selanjutnya apa? Ada sesuatu hal seperti sebuah permasalahan, di mana permasalahan ini akan mendewasakan hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Karena sesuatu hal yang ditinggalkan itu adalah rasa sakit, kecewa, karakter-karakter yang mungkin tidak bisa kalian terima satu sama lain. Namun dari karakter-karakter yang tidak disukai oleh kalian atau oleh dia, ini nantinya akan menjadi sebuah pembelajaran. Dan Kevin harap si pokok yang aku cintai di sini bisa belajar dari apa yang dia lakukan ke kamu dan apa yang kamu lakukan kepada dia. Karena di sini sudah ada kesadaran ya. Oke, lalu selanjutnya ada kartu Hierophant, itu kan bener kan? Hierophant itu adalah simbol dari pencerahan, simbol dari sesuatu hal yang sifatnya adalah nilai spiritual dan juga kesadaran. Simbolnya ada sosok Sri Paus atau sosok pemuka agama di sini atau pemimpin agama. Dia berjenggot, lalu di atas kepalanya di sini bersinar. Ini adalah simbol dari pencerahan dan ada simbol kunci di sini. Ya, hatinya dia memang pada dasarnya memang sudah terkunci banget sama kamu. Kamu yang punya kunci hatinya dia. Makanya dia masih akan tetap menyimpan kunci ini untuk membuka perasaannya bahwa ya, aku akan terbuka dan lebih terbuka lagi sama kamu. Karena dia tahu bahwa selama ini kamu yang membangkitkan dia. Dan Hierophant sendiri di dalam kartu tarot, di dalam pembacanya Kevin ya, kalian juga sudah kenal mungkin penonton lama. Hierophant itu adalah simbol dari cinta secara spiritual karena terkoneksi secara spiritual juga. Memang ada sesuatu hal yang dia galaukan, ada sesuatu hal yang dia resahkan tentang apa yang dia perbuat sama kamu. Lalu hal itu akan menciptakan sebuah rindu. Dan untuk situasi saat ini, ya kebetulan juga bulan purnama ya, saat bagian situasi saat ini dalam pembacaan Kevin, situasinya adalah bulan purnama juga. Kamu bisa menyampaikan dalam telepati jiwa kamu kepada dia bahwa kamu bisa mengatakan bahwa aku tahu kamu saat ini sedang merindukan aku. Aku tahu saat ini kamu sedang memikirkan aku. Maka datanglah kepadaku dan kita kembali dalam hubungan yang jauh lebih baik lagi. Kita akan tumbuh menjadi pribadi yang bisa saling menerima. Aku adalah sumber kekuatan cinta yang besar untukmu dan aku tahu kau merasakan apa yang aku rasakan. Ini adalah simbol dari telepati jiwa kau dan diri dia. Jika diafirmasikan atau diucapkan dalam batin kamu di saat kamu hening, maka semuanya akan terkoneksi. Karena Kevin lihat meskipun dia si pokok yang aku cintai, ternyata dia adalah orang yang akan banyak memberikan sebuah perubahan besar dalam nilai cinta kamu. Dan dia juga melihat kau adalah seseorang yang akan bisa membuat dia tumbuh dalam kekuatan cinta. Makanya hubungan kamu sama dia tuh gak bisa dipisahkan sih. Bisa pun bisa satu bagian, namun perasaannya itu kuat banget, kenceng banget, bahwa kenapa harus aku dan kamu di sini yang ngejalanin hubungan ini. Maka ngalir aja satu bagian, ngalir. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The World. Oke, udah ada kartu Death, udah ada kartu The World. Ini adalah simbol hubungan yang akan terus berjalan. Dan pada dasarnya memang kegalauan yang dia rasakan adalah simbol diri dia untuk berkembang, untuk ngejalani kehidupan ini dengan kamu. Dan hubungan kau sama dia masih panjang, karena kartunya adalah The World. The World ini adalah hubungan yang masih panjang. Masih panjang, masih tetap berjalan. Dan dia butuh banget kamu soal kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Justice. Wow, 1, 2, 3, 4.
kartunya adalah mayor, bukan lagi kartu minor. Kartu mayor ini mengindikasi tentang pergerakan dari semesta yang mengantarkan hubungan ini di dalam sebuah kesadaran untuk selalu seimbang dan juga bijaksana. Justice ini juga simbol dari keadilan dari semesta. Ketika saat kebahagiaan sudah belajar untuk menyikapi sebuah hubungan itu seperti apa, bahwa aku tahu bahwa kita sebenarnya mencintai di sini berbagi kebahagiaan. Dan aku akan menyisihkan waktu untuk kebahagiaanku sendiri. Dan ketika kamu adil untuk menyisihkan waktu kebahagiaan untuk diri sendiri, maka semesta juga akan memberikan kebahagiaan untukmu tentang diri dia. Tapi kalau misalkan di dalam sebuah hubungan kamu tuh berusaha untuk membahagiakan dia terus, tapi lupa untuk membahagiakan diri sendiri, maka yang akan didapatkan adalah rasa kecewa. Kamu perlu membahagiakan dia, tapi kamu juga perlu membahagiakan diri sendiri dengan cara-cara terbaik, self love, self reward, apapun itu. Maka semesta juga akan mengantarkan kamu ke dalam hubungan yang jauh lebih baik lagi. Dan pada dasarnya memang semesta sayang banget sama kamu, karena kamu adalah orang yang memiliki empati yang cukup besar. Rata-rata orang yang punya empati yang besar disayang sama semesta. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Chariot. Wow, ini Kevin heran, kartunya bisa kartu mayor semua nih. Mayor. Coba cek yang terakhir, apakah mayor? Ternyata minor. Minornya cuma satu doang nih. Kartunya adalah The Chariot. The Chariot ini tentang perjalanan ngalir. Simbolnya adalah Pegasus di sini. Pegasus itu makhluk mitologi ya. Dan Pegasus itu adalah simbol dari mimpi. Mimpi kamu akan berjalan baik-baik saja ketika hubungan ini bisa semakin tenang. Dan simbol di kartu Nine of Cups, ada seseorang yang sedang bermeditasi di sini dengan ketenangan dan juga keheningan. Jadi memiliki makna bahwa hubungan kau sama dia akan jauh lebih hening lagi, jauh lebih tenang lagi, karena sudah menemukan sebuah harmoni. Kegalauan dan kerinduan yang dia rasakan ini akan menyadarkan diri dia untuk lebih berhati-hati lagi kepada kamu dan untuk lebih bisa menghargai diri kamu. Karena perasaan rindu, perasaan sayangnya dia sama kamu tuh masih ada. Masih adakah cinta di dalam benaknya dia? Jawabannya adalah masih, sahabat kebahagiaan. Masih ada cinta dalam benaknya dia. Dan cinta yang tertanam di dalam hatinya dia ada sampai dengan saat ini. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Dan apa yang semesta sampaikan kepada sahabat kebahagiaan ini di kartu yang tengah. Ini adalah sebuah simbol bahwa semesta pada dasarnya memang bijaksana dan sayang sama kamu dalam hubungan ini. Maka kamu juga harus bisa menyayangi diri sendiri agar hubungan ini akan selalu baik-baik saja. Karena ternyata dia memang galau dan rindu ketika mungkin saat kebahagiaan sudah bisa memberikan rasa bahagia, rasa nyaman untuk diri pribadi. Kamu tidak ngereok sendiri, kamu tidak tantrum sendiri dalam hubungan ini. Karena ketika kamu melakukan itu capek. Pasti capek saat kebahagiaan. Lebih baik ngalir aja ya. Oke. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Seperti apa energinya? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ini adalah energi seseorang yang ternyata memang galau. Dan ada yang terungkap kepada kamu dari kegalauannya dia. Untuk energi yang selanjutnya saat kebahagiaan, tuh kan bener kan, masih cinta kan. Kartunya adalah Two of Cups. Two of Cups di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang cinta dan juga kolaborasi secara emosional. Kalimat oracle-nya sahabat kebahagiaan, kalimat oracle-nya mengatakan bahwa kolaborasi emosional dua hati yang terhubung untuk menciptakan sesuatu yang indah, semangat yang sama, koneksi yang positif. Jadi bisa dibilang hubungan kau akan kembali menciptakan sebuah harmoni yang lebih positif lagi. Kolaborasi emosional artinya kau dan dia memang terkoneksi, bukan kamu yang halu atau dia yang halu, tapi hubungan ini memang ada sebuah koneksi. Ya, saat kebahagiaan. Dua hati yang terhubung untuk menciptakan sesuatu hal yang indah. Pada dasarnya kamu bisa menciptakan hubungan yang jauh lebih indah lagi
ketika memang mencintai diri dia tanpa syarat apapun dan menerima keberadaan dan juga kehadirannya dia dengan ketulusan. Maka semangat yang lebih positif lagi untuk menciptakan koneksi yang positif lagi itu akan hadir untuk saat kebahagiaan. Jadi ini adalah petunjuk dari semesta bahwa kau pada dasarnya punya koneksi yang kuat dan semangat untuk bisa melanjutkan hubungan ini, untuk bisa ngerasain kebahagiaan dan juga harmoni. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Nine of Swords, saat kebahagiaan. Nine of Swords ini adalah seseorang yang memang pada dasarnya sedang memikirkan kondisinya dan apakah kondisi dalam hubungan ini baik-baik saja atau tidak, sulit atau tidak. Namun di dalam lubuk hatinya dia yang terdalam tidak ingin menyerah dalam hubungan ini. Kamu pun juga sama, sebenarnya tidak ingin menyerah dalam hubungan ini. Yang namanya sebuah permasalahan di dalam sebuah hubungan itu wajar. Yang nggak wajar adalah bagaimana kalian nggak bisa mengendalikan diri, terutama ego, amarah, dan lain sebagainya. Kalimat oracle-nya di sini, untuk kalimat oracle-nya adalah tidak perlu mengkhawatirkan kondisi yang berlebihan. Fokuskan pikiran pada hasil yang diinginkan. Lepaskan rasa penyesalan, rasa bersalah, atau kekhawatiran pada keyakinan. Ketika melepaskan ini semua, hubungan kamu tidak memiliki beban-beban yang berat saat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Hierophant. Wow, Hierophant-nya keluar 2 kali nih saat kebahagiaan. Di sini ada kartu Hierophant dan di sini ada kartu Hierophant. Jadi paling kuat adalah hubungan ini kau dan diri dia. Cinta secara spiritual tumbuh dan berkembang. Walaupun ini bukan cinta secara spiritual pun, hubungan kamu sama diri dia pada dasarnya memang akan tumbuh menjadi hubungan yang jauh lebih baik lagi ketika kamu menghilangkan atau mungkin juga meredakan rasa khawatir itu, termasuk dia saat bagian. Dan kalimat oracle dari kartu The Hierophant di sini adalah kebijaksanaan terkadang datang dari dalam dirimu sendiri. Sadari tentang keberadaanmu, maka pencerahan jiwa akan mudah kamu dapati. Saat bagian, ya, keberadaan dalam hubungan ini antara kau dan diri dia memang akan memberikan sebuah semangat dan suasana-suasana yang jauh lebih baik lagi. Kevin percaya saat bagian ada makna juga kenapa dia hadir dalam hidup kamu, kenapa dia bisa muncul dalam kehidupan kamu. Semuanya pasti ada sebuah pembelajarannya dan nilai positifnya adalah kamu sudah bisa ngejalani hubungan ini sampai dengan saat ini dengan dia. Artinya kamu adalah orang yang kuat saat bagian. Kamu adalah orang yang kuat. Kamu adalah orang yang mampu dan bisa. Oke, untuk energi yang selanjutnya adalah ada kartu Knight of Wands. Saat bagian, ya, dia akan mengambil sebuah tindakan dalam hubungan ini. Karena orang ini pada dasarnya sudah tenggelam ya. Ada kartu Deep di atas. Dia sudah tenggelam dan terhanyut dalam perasaan yang mendalam sama kamu. Sehingga dia berpikir bahwa aku kayaknya nggak boleh kayak gini. Aku kayaknya harus ambil sebuah tindakan. Aku tahu dalam perasaanku memang rindu, galau. Ketika suasananya nggak ada kamu, ketika suasananya berubah, aku harus mengambil tindakan bahwa aku butuh kamu dan aku menginginkan kamu. Tapi kalau misalkan tidak ada sebuah perubahan apapun, dia ke kamu suatu bagian dan realitanya mungkin seperti itu, maka apa yang harus kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah bijaksana untuk diri sendiri, untuk lebih bisa mencintai diri sendiri, menciptakan sebuah hal-hal yang indah. Dan kuncinya adalah kau dan diri dia itu berbagi kebahagiaan suatu bagian. Kalau berbagi kebahagiaan, ya harus bisa merelakan, harus bisa mengikhlaskan sesuatu yang mungkin pada dasarnya itu adalah prioritas kamu. Tapi ketika bersama diri dia, kamu berbagi kebahagiaan di situ. Maka agar kamu tidak ngerasain kecewa yang amat dalam, bahagiakanlah diri kamu saat bagian. Dan di sini ada sebuah kesadaran dalam benaknya dia. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa oh, orang ini tuh kayak ada tanda-tanda nih untuk bergerak, atau mungkin juga mengungkapkan perasaannya kepada kamu, dan atau mungkin juga dia menghubungi kamu. Kalaupun ada yang lost contact di sini, sahabat kebahagiaan, kamu lagi lost contact sama dia. Ketika kamu menyisipkan waktu untuk berbahagia untuk diri sendiri, dia ketarik energi kamu sahabat kebahagiaan. Benar-benar ketarik energinya ke kamu. Karena di sini ada kartu Hierophant dan Hierophant. Dan Hierophant itu adalah simbol dari daya tarik menarik, terutama dalam kemampuan kamu untuk menciptakan sebuah koneksi ini. Pakai afirmasi, pakai ungkapan batin atau apa, itu bisa ketarik buat saat kebahagiaan. Yang penting nggak usah melekat. Oke.
Kartu King of Wands adalah simbol dari gairahnya dia kepada kamu. Dan dia akan mengambil sebuah tindakan dari apa yang dia rasakan, galau, ketidaknyamanan, rindu. Dia akan menunjukkan itu kepada saat bagian. Saatnya mengambil tindakan semangat yang besar untuk suatu tujuan. Secara naluriah kamu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya, secara naluriah kamu ini adalah dia. Kalimat di sini kamu itu adalah dia ya, saat bagian. Jadi energinya dia secara naluriah. Dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan kepada kamu tentang perasaannya. Ya, perasaannya dia galau, gak ada kamu. Perasaannya dia gak nyaman. Dan kemudian rindu. Ketika dia ngerasain rindu, dia akan menghubungi kamu. Atau mungkin juga dia akan lebih menunjukkan bahwa perasaannya dia kepada kamu adalah rasa sayang. Oke. Karena dia masih punya ambisi dan juga gairah sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah judgment. Oke, satu bagian judgment ini adalah simbol dari kebangkitan. Ada sebuah harmoni di sini, ada sebuah kebangkitan. Ini simbolnya bagus loh. Simbol kartu yang kedua ini ada orang bermain biola, lalu di sini ada orang yang bermain trompet, mengindikasi bahwa hubungan kau dan diri dia pada dasarnya berkolaborasi untuk menciptakan sebuah perasaan emosional yang terdalam. Perasaan ini akan dibangkitkan dari apa yang dia rasa. Ternyata memang dia galau, dia memang rindu, dan terungkap sebagai bentuk kenyataan. Karena dia berani mengakui bahwa dia masih sayang sama kamu. Sekalipun dia adalah si pekok yang aku cintai saat bahagian, dan perasaan ini gak bisa dibohongi. Kalimat oracle-nya adalah, jika musik membuatmu rileks, nikmati saja. Nikmati apapun yang terjadi, termasuk perubahan yang akan mengantarkanmu pada hal yang baru. Ya, mungkin dia terrefleksikan dari sebuah musik atau lagu, atau dia sedang memposting sesuatu tentang musik atau lagu, dan di sini yang akan merubah pemikirannya dia kepada saat bahagian, karena dia tahu bahwa aku sadar yang aku rasakan kepada kamu adalah rindu untuk mencintai kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Five of Wands. Saat kebahagiaan, perdebatan, permasalahan itu wajar ya. Seperti yang Kevin sebutkan tadi, Five of Wands ini adalah simbol dari pertengkaran, pro dan kontra. Itu wajar. Namun belajar dari sini, belajar dari permasalahan, ini yang akan membuat kamu tumbuh dan juga kuat. Kamu masih punya kekuatan cinta dalam koneksi ini. Dan dia pada dasarnya belum menyerah. Belum menyerah. Kalimat oracle dari kartu Five of Wands-nya adalah sebuah tantangan yang bisa kamu selesaikan. Menarik diri dari drama orang lain, bersabarlah terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Justru musuh terberat adalah melawan dirimu sendiri. Sahabat kebahagiaan, pada dasarnya dia hadir yang menguatkan kamu. Kamu hadir yang menguatkan dia. Segala bentuk masalah atau tantangan dalam hubungan ini, semuanya bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Tinggal bagaimana saat bagian belajar untuk bisa mengendalikan diri. Seperti yang Kevin sebutkan tadi. Kamu yang mungkin dulunya overthinking, reok sendiri, resah sendiri. Tapi ketika kamu sudah bisa mengendalikan diri kamu sudah bisa mengendalikan perasaan dan pikiran yang berlebih tentang hubungan semacam ini. Ketika kamu sudah bisa mengendalikan itu, kamu mampu dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan diri dia. Dan musuh terberatmu bukan dramanya dia atau orang lain. Musuh terberatnya adalah melawan dirimu sendiri. Ini adalah musuh terberat dalam sebuah hubungan ini. Kenapa musuh terberat? Ya, kamu lagi berhadapan dengan si pekok yang aku cintai. Jadi musuhnya bukan keanehannya dia, dramanya dia, atau orang lain. Musuh terberatnya adalah mengendalikan diri itu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Pentacle. Oke. Ten of Pentacle ini adalah rasa syukur dan keberlimpahan yang memanifestasikan hubungan ini penuh dengan kenyamanan. Ya, kalau bisa mengendalikan diri. Kalimat oracle-nya adalah, ada banyak hal yang patut disyukuri. Bersyukurlah atas apa yang kamu raih hari ini. Maka Tuhan akan melipat gandakan. Rahasia harta karun ini ada di rasa syukur. Dalam artian saat bagian, ketika kamu bersyukur bahwa Tuhan, terima kasih Engkau telah menghadirkan dia dalam kehidupan ini. Dan berkat hadirnya dia
aku jauh lebih bisa menyadari tentang perasaanku yang sebenarnya. Aku bisa tumbuh, aku bisa mengendalikan diri, aku bisa berdamai dengan keadaan, karena aku selalu berhadapan dengan diri dia. Dan ketika aku berhadapan dengan diri dia, aku tahu perasaanku yang sebenarnya itu seperti apa. Aku akan tumbuh menjadi lebih baik lagi, karena aku bersyukur hadirnya dia menyadarkanku untuk lebih bisa mencintai diri sendiri. Ini adalah energi, kekuatan cinta yang luar biasa kau dan diri dia. Ternyata ada hikmahnya juga ya dia dalam kehidupan kamu. Kalau kamu melihatnya dalam sisi positif, tapi kalau kamu melihatnya dalam sisi negatif, dikecewakan, dikhianati, dan lain sebagainya, ya itu yang kamu dapatkan. Tapi kalau kita lihatnya ke hal yang positif, hal positif itu yang merubah hidupnya ke kamu dan hidup kamu. Terutama orang ini akan ngerasain rasa galau, rasa rindu yang mendalam kepada kamu. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat. Dan berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja sih yang muncul di pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Libra, lalu selanjutnya adalah Leo, lalu di sini adalah Aquarius, ada Gemini, ada Capricorn, lalu selanjutnya adalah Virgo, ada Aries, ada Sagittarius, lalu ada Cancer, dan yang terakhir di sini adalah Pisces. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Oke, untuk inisial namanya ada huruf V untuk Viera, ada huruf C untuk Charles, Vici video call. Oke, selanjutnya ada huruf F untuk Fanta, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf D untuk Delta, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf N untuk Nano. Selanjutnya ada huruf W untuk Woman, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf T untuk Tango. Selanjutnya ada huruf H untuk Hotel, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf P untuk Papa, ada huruf E untuk Eropa, dan yang terakhir di sini adalah huruf A untuk Alpha, PA. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya, sahabat pembagian. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga sahabat pembagian biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Pemesanan buku hard masih tersedia, stoknya masih ada. Klik aja di link Shopee yang ada di kolom deskripsi. Personal reading DM ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masio.